Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini melanjutkan ya materi analisis diskriminan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang analisis diskriminan dengan menggunakan software SPSS. Nah, jadi kemarin kita sudah membuat struktur datanya. Jadi di sini IPK ini sebagai variabel dependent kita bagi dua, 0 dan 1 ya. 0 kemarin itu IPK kurang dari 3, sedangkan 1 IPK lebih besar atau sama dengan 3. Sedangkan variabel independennya atau variabel prediktornya itu ada jam, IQ, dan usia. Nah, bagaimana caranya kita merunning dengan menggunakan SPSS? Kita lakukan ini ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah uji normalitas dari variabel prediktornya. Kita coba analyze, kemudian ini ya deskriptif statistik, kemudian explore, kemudian kita masukkan jam, IQ, usia di dependent list, kemudian faktor listnya IPK. Nah, kemudian kita pilih option. Nah, mohon maaf, kita pilih yang plot ya, kita pilih plot. Kita keluarkan normality plot with test. Jadi kita ingin menguji apakah sudah normal atau belum. Nah, kita klik continue, kemudian baru di OK. Nah, ini keluar hasilnya. Oke, ini output SPSS-nya. Nah, ini adalah deskriptifnya ya. Jadi di sini datanya untuk jam IPK kurang dari 3, IPK lebih besar dari 3, sama-sama 15 ya. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, jadi ini teman-teman. Jadi ini adalah test of normality. Jadi untuk menguji normalitas itu ada dua metode yang bisa kita gunakan. Pertama itu Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Nah, dalam hal ini kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kita lihat bahwa jam, IQ, dan usia, semua nilai p-value, nilai sig ini dalam SPSS itu adalah nilai p-value ya. Nah, sedangkan alfanya, cut off-nya itu 5%. 5% itu 0,05. Ketika nilai ini, nilai p-value ini lebih besar dari alfa, lebih besar dari 5%, maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa variabel-variabel prediktor ini jam, IQ, sama usia itu lebih besar, lebih sudah dikatakan normal seperti itu ya. Jadi jam, IQ, sama usia sudah dikatakan normal seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian kita lihat, nah kalau saya buatkan di PPT ya. Jadi di sini ini yang kita lihat di atas of normality, normal semua ya. Jadi p-value-nya lebih besar dari 5%, kemudian statistik deskriptifnya seperti ini ya. Nah, jadi misalkan IPK kurang dari 3, mahasiswa yang IPK-nya kurang dari 3, berapa rata-rata jam belajarnya? Jadi di sini 5,86 jam. IQ-nya rata-rata 96, usianya berapa? Rata-rata 22. IPK yang lebih besar sama dengan 3, jam belajarnya berapa? Rata-rata 13 jam ya. Nah, kalau secara deskriptif terlihat di sini bahwa yang belajarnya lebih lama IPK-nya lebih tinggi ya. Dan IQ-nya lebih tinggi, IPK-nya lebih besar dari 3. Usia 22,8. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di statistika deskriptif di sini, secara deskriptif memang jam belajarnya lebih lama, IQ-nya lebih tinggi, kemudian usianya lebih tinggi, relatif IPK-nya lebih tinggi ya, lebih tinggi ketimbang yang IPK-nya kurang. Nah, tapi ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa ada perbedaan antara bahwa jam, IQ, dan usianya memberikan pengaruh terhadap IPK, maka harus dibuktikan dengan analisis diskriminan tadi. Nah, kita sudah melihat bahwa datanya sudah normal. Untuk selanjutnya bagaimana? Kita lanjutkan ke analisis selanjutnya. Karena ini sudah normal, maka kita bisa melanjutkan ke analisis diskriminan. Kita analyze, kemudian pilih ini ya. Nah,
classify, kemudian pilih diskriminan, IPK kita masukkan ke grouping variabel, independent variabel kita masukkan ke sini, thread. Nah, IPK kita beri tanda 0, minimumnya, maksimumnya kita beri 1. Kemudian klik continue, statistik, kita keluarkan yang min, kita keluarkan box M, kita keluarkan yang univariate ANOVA, kemudian kita keluarkan unstandardized, kita keluarkan yang within group correlation. Ya, klik OK. Classify, kita lihat ini ya, kita keluarkan Casway result, kemudian ini summary tabel, save-nya, oke, kita keluarkan aja, kemudian bootstrap gak perlu, oke, sudah ya, kemudian kita klik OK. Oke, nah ini sudah keluar semua. Nah, yang mau kita lihat apa? Yang mau kita lihat, jadi di sini ada banyak output yang keluar ya, ada banyak output yang keluar. Maka yang harus kita lihat pertama itu asumsi dulu. Asumsi tadi kan normalitas sudah terpenuhi. Kemudian yang perlu kita lihat apa? Kita lihat di sini. Nah, ini kan sudah. Nah, kita lihat yang box M. Box M. Yang box M ini untuk melihat apakah matrik varian kovarian itu sudah sama apa tidak. Kita lihat box M-nya di mana. Jadi ini teman-teman. Nah, ini ya. Kita lihat di sini test result untuk box M. Jadi nilai p-value ini nilainya sig p-value-nya 0,325. Artinya apa? P-value ini dibandingkan dengan alfa 5%. Nah, ini kan p-value lebih besar dari alfa 5%. 0,325 lebih besar dari 5%. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa matrik varian kovarian itu sudah sama. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, nilai p-value 0,455 ya, oke. Oke. Kita lihat sebentar. Oke, kita lihat yang di sini ya, ini tidak sama, mungkin ada sedikit kesalahan waktu saya merunning. Nah, tapi yang jelas kita gunakan yang ini ya. Jadi nilainya ketika nilai p-value-nya 0,325 lebih besar, jadi prinsipnya kalau sudah lebih besar dari alfa 5%, maka matrik varian kovarian sudah terpenuhi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah terjadi multico atau tidak? Kita lihat di sini. Nah, lihatnya itu di sini ya. Jadi lihat di pool Poynting Group Metric. Nah, terlihat di sini ya. Atau saya letakkan di sini ya, saya letakkan di sini. Nah, teman-teman, dikatakan tidak terjadi multico itu ketika tidak ada angka yang lebih besar dari 0,5. Tidak lebih besar dari 0,5. Artinya tidak terjadi korelasi yang kuat antar variabel independen. Jadi lihat di sini jam dengan IQ ya. Jadi jangan melihat jam dengan jam. Kalau jam dengan dirinya sendiri berarti jam dengan IQ 0,040. Berarti kan kurang dari 0,5. Jam dengan usia min 0,140 juga kurang dari 0,5. Kemudian IQ dengan jam sama ya, IQ dengan usia 0,342. Jadi semuanya kurang dari 0,5. Artinya antara jam dengan IQ, antara jam dengan usia, antara IQ dengan jam, antara usia dengan IQ itu tidak memiliki hubungan yang kuat. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas ya. Oke, selanjutnya apa yang kita lihat? Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini test of quality of group mean ya. Kita lihat di sini test of equality of group mean.
Jadi apa yang mau kita lihat? Yang mau kita lihat itu apakah ada perbedaan antara IPK yang kurang dari 3, mahasiswa yang kurang dari IP3 sama IPK yang lebih besar atau sama dengan 3. Kita lihat yang untuk ukurannya jam ya. Jadi jam belajar nilai P-value-nya 0,00. Jadi P-value kurang dari 5%. IQ juga 0,00 kurang dari 5%. Usia 0,353. Nah, usia ini lebih besar dari 5%. Apa interpretasinya kita lihat di sini? Nah, jadi misalkan kita mau melihat yang IQ, contoh yang IQ ya, nilai P-value untuk variabel IQ 0,00 ini ya 0,00. Lebih kecil dari alfa 0,05. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan IQ mahasiswa antara mahasiswa yang IPK-nya kurang dari 3 dan IPK lebih besar dari 3. Artinya apa? Artinya memang IQ itu membedakan antara menghasilkan mahasiswa yang IPK-nya kurang dari 3 dan IPK lebih besar dari 3. Nah, termasuk yang jam belajar, nilainya kan juga kurang dari 5%. Ternyata jam antara mahasiswa yang lebih dari 3 dan kurang dari 3, jam belajarnya itu ini ya, jam belajar itu memberikan perbedaan antara yang lebih dari 3 dan lebih dari 3. Jadi kita bisa menyimpulkan ternyata jam itu berpengaruh, jam belajar itu berpengaruh terhadap nilai IPK. Nah, tapi kalau usia nilainya 0,353, ternyata usia itu nggak memberikan pengaruh terhadap IPK yang kurang dari 3 dan IPK lebih besar dari 3. Jadi nggak berdampak apa-apa usia itu. Jadi yang memberikan pengaruh terhadap IPK itu jam belajar sama IQ ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya bagaimana output analisis diskriminan? Jadi ini kita membuat modelnya sekarang. Nah, kita buat modelnya. Oke. Nah, jadi ini ya di variabel enter remove ini untuk melihat apakah berpengaruh apa tidak. Oke, oke. Teman-teman lihat di sini. Oke, sebentar. Oh, belum keluar ternyata. Saya belum mencentangnya. Oke, kita coba saja. Kita keluarkan. Saya tadi belum mencentangnya, berarti apa yang perlu kita centang? Nah, ini ya, use stepwise method. Jadi yang kita gunakan itu use stepwise method. Jadi nanti yang tidak berpengaruh itu akan dikeluarkan. Jadi nanti usia itu akan dikeluarkan. Nah, oke. Nah, jadi ini teman-teman, stepwise statistik. Jadi kan karena IQ dan jam itu memberikan pengaruh, dilihat dari apa nilai P-value ini ya. Jadi P-value-nya 0,00 untuk IQ, jamnya juga 0,0, kurang dari 5%. Jadi IQ dan jam memberikan pengaruh, tetapi usia tidak berpengaruh, sehingga dia dikeluarkan dari model ya. Jadi tidak dimasukkan di model karena usia itu tidak memberikan pengaruh terhadap IPK. Nah, kemudian kita lihat di sini modelnya bagaimana. Kita bisa membuat model dengan ini ya, canonical discriminant function coefficient. Nah, jadi teman-teman ini ya, jadi ini berpengaruh apa tidak tadi. Nah, untuk modelnya kita masukkan di sini. D topi sama dengan minus 63,398, 0,596 IQ, 0,33 jam. Jadi ini adalah model untuk analisis diskriminan. Nah, ini digunakan untuk apa? Jadi kalau misalkan ada data baru, jadi misalkan seorang mahasiswa bernama Reza, diketahui jumlah jam belajarnya sehari 6 jam, IQ-nya 101. Berapa nilai skor diskriminan? Nah, nilai skor diskriminannya berapa kalau dia punya jam belajar 6 jam dan IQ-nya 101. Maka tinggal dimasukkan ke model saja ya. IQ jam. Sehingga didapatkan detopi atau diskriminan skornya min 1,204. Nah, nilai diskriminan skor. Nah, berarti dia kira-kira diprediksi akan memiliki IPK berapa? Lebih dari 3 apa kurang dari 3? Maka kita lihat diskriminan analisisnya, namanya cutting score. Jadi untuk membuat ini ingin memprediksi apakah dia si Reza ini masuk
lebih dari 3 apa kurang dari 3 prediksinya ya. Nah, kita masukkan dengan rumus nilai pemisah N1 kali C0 tambah N0 kali C1 per N1 plus N2. Jadi nilai pemisahnya N1 ini banyaknya yang kategori kategori N1 ini yang ini ya kurang dari 3 ya. 1 itu kurang dari 3, yang N0 ini lebih dari 3. Jadi kebetulan ini kan sama antar jumlahnya ya. Jadi bisa dimasukkan. Nah, bisa dilihat di mana? C0 dan C1 itu bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di sini. C0 itu min 3,826, kurang dari 3 ya. 3,826. Yang C1 IPK lebih besar sama dengan 3, 3,826. Nah, yang jumlahnya itu kan sama-sama 15, 15 plus 15, sehingga didapatkan nilai pemisahnya itu bernilai 0 ya. Nah, function group centroid ini bisa dilihat di output SPSS ya. Lihat di sini. Nah, ini ya, function group centroid. Nah, ini berarti nilai pemisahnya 0. Artinya apa? Artinya kalau nilai di mahasiswa tersebut lebih besar dari nilai pemisah 0, maka masuk kategori IPK lebih besar sama dengan 3. Jika nilai diskriminan skornya lebih kecil dari nilai pemisah 0, maka masuk ke dalam kelompok mahasiswa dengan IPK kurang dari 3. Nah, tadi kita lihat Reza itu min 1,24, min 1,204. Masuk kategori mana kira-kira? Karena dia kurang dari 0 ya, lebih kecil dari 0, maka dia masuk di IPK kurang dari 3. Jadi dia diprediksi IPK-nya nanti kurang dari 3 karena nilai cutting score-nya ini min 1,204. Jadi kurang dari 3. Jadi dia kemungkinan akan memiliki IPK kurang dari 3. Itu namanya prediksi ya. Nah, jadi itu mungkin teman-teman. Nah, seberapa bagus ketepatan klasifikasi dari diskriminan, maka bisa dilihat dari classification result. Jadi di sini prediksi ya, namanya prediksi itu kan ada kemungkinan salah. Sama seperti teman-teman memprediksi positif COVID apa tidak COVID dengan menggunakan genos. Nah, ada kemungkinan positif, false positif, ada kemungkinan false negatif. Nah, pada analisis diskriminan untuk kasus di atas, itu ternyata ketepatan klasifikasinya 100%, artinya sangat sempurna ya. Nah, sempurna. Jadi orang yang IPK kurang dari 3 dan diprediksi kurang dari 3, 15. Yang IPK kurang dari 3 diprediksi lebih dari 3 itu 0. Yang IPK lebih besar dari 3 terprediksi kurang dari 3, 0. Tapi ketika terprediksi IPK lebih dari 3, 15. Jadi persis sama ya, artinya kita bisa menyimpulkan bahwa model ini sudah sangat baik untuk prediksi. Ya, mungkin itu terkait diskriminan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.